Mm-mm. Jadi yang kita bisa share di sana yaitu bagaimana pola hidup sehat. Karena kita di sini pola hidup sehat di Amerika mahal, Iya. ya kan? Mahal. Mahal. Jadi di sana kita kan sangat berbangga ketika kita melihat saudara-saudara kita, keluarga kita ada sehat-sehat. Oke, kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali lagi di video terbaru kali ini. Dan saat ini akan chit-chat dengan Mariska adalah teman, tetangga, dan ya bisa dibilang saudara lah, karena kita di Tondano, di Minahasa tuh tinggalnya, kalau di Amerika bahasanya satu blok. Jadi kita tetangga bisa dibilang. Lendi Parengkuan. Selamat malam di New Hampshire ya, Lendi ya. Di sini Iya, selamat malam. Masih agak di sini jam 9 kurang 5. Oke, terima kasih atas waktunya, Lendi. Senang bisa chit-chat walaupun hanya lewat Zoom karena ya maklum belum bisa ke sana kemari. Gimana Sama-sama pelayanan kan, juga Lendi? senang. Lendi kesini kan sama istri ya, keluarga pelayanan ya di New Hampshire. Gimana pelayanan di New Hampshire? Iya, kalau istri memang pelayanan di gereja. Dan saya juga ya sebagai pendamping istri yang melayani di gereja. Saya bantu-bantu, tetapi pekerjaan saya utama bukan itu. Ada pekerjaan lain. Begitu. Tapi dengan istri ikut membantu pelayanan iya, di luar pekerjaan, di luar pekerjaan main jobnya ya. Iya. Tapi kan Lendi kalau kita bicara pelayanan kan Lendi juga aktif di kepemudaan ya di iya. Saya ingat Waktu dulu masih kan di Gemini. Iya. Waktu di gereja ketika itu 4 kampung 1 gereja. Jadi kita satu jemaat sama Eka, Roong, Tutu, Rinegetan, Tahun Kuramber. Dulu belum ada, sekarang banyak. Dulu waktu sekarang banyak. Di tempat Lendi di tiap kampung sudah ada gereja sekarang. Iya. Iya, bagaimana rasanya kan ketika mendampingi istri? Gimana rasanya pelayanan dari yang kita kan banyak ya, Lendi ya, sementara kita di sini diaspora sedikit kan, itu bagaimana? Iya. Oke. Memang agak beda karena kalau di Amerika sini ketika kita bertemu, tapi sorry sebelumnya, campur-campur Manado bisa atau boleh Lendi, boleh bahasa Tondano, bahasa Minahasa juga boleh asalkan Lendi translate bahasa Tondano. Campur-campur saja ya. Jadi kalau pelayanan di Amerika, diaspora Indonesia, jadi kalau kita kebetulan kita di Presbyterian Church. Ya, kalau di Manado sama juga dengan gereja Gemim lah. Iya, sama. Di sini agak lebih rame mungkin karena kita bertemu dari berbagai macam daerah, bukan cuma dari cuma satu, misalnya dari Manado, Minahasa begitu. Tapi kita di sini ada dari saudara-saudara dari Ambon, dari Sumatera Utara, ada yang sebagian dari Jawa. Nah, jadi ketika bertemu atau baku dapa lebih ramai lagi, lebih banyak saling tukar pengalaman. Dan kalau mungkin di Manado sana kita beribadah, selesai ibadah ya pulang. Tapi kalau kita di sini kebanyakan selesai ibadah masih ada lanjut lagi dengan makan bersama,
Oh ya, sama juga saling, di sini begitu, iya, selalu makan bersama, ah, banyak makanan pokoknya. iya banyak makanan. Jadi terasa kalau makanan ya sama juga di Manado, semua di sini bikin juga makanan-makanan yang khas Indonesia. Ya begitu. Oke. Tadi bilang soal Mm-mm. pengalaman, kalau kalau bisa tahu Lendi, itu tahun berapa ke Mm-mm. Amerika? Oh, sebenarnya belum lama. 2017 awal, bulan Januari. Oh, Jadi belum dari lama. Manado datang tangga Kita udah tuh 4 tahun. 2018 akhir. Bener ya, ya. Berarti kita duluan ya. Ya, ya. 2017 bulan Januari tanggal 17 datang dari Manado. Datang Hmm. dari Manado, baru tiba di sini ya hampir 2 hari tuh. Tanggal 20 mungkin. Waktu itu kalau nggak salah pas pelantikan presiden Amerika. Oh, Waktu itu 20 Januari. Jadi nggak lupa itu 20 Januari menginjakkan kaki di Paman Sam. gitu. Jadi pas datang presiden baru ya. Iya, Ya, presiden oke. baru. Oke. Sekarang sudah baru lagi. Ya, sekarang baru lagi. Uh, Bagaimana uh, proses penyesuaian? Karena saya mengalami itu mm, di sini agak iya. bukan kalau bukan culture shock, tapi Mm-mm. soal udara. Itu Oh ya, karena di sini saya tidak tahu di New Hampshire karena belum pernah ke sana, Lendi. Tapi di sini iya. kan selalu dingin. Mau Mm-mm. ya adalah panas di summer atau apa, tapi paling berapa hari balik lagi Mm. dingin gitu. Di New Hampshire Mm. bagaimana? Oke, jadi waktu datang pertama memang masih dingin bulan Januari. Waktu itu turunnya di California, belum langsung di New Hampshire. Dari waktu itu sudah, tapi California kan dingin tapi tidak terlalu dingin sekali. Kalau setelah dari kita ada istirahat sekitar berapa jam di California, Los Angeles, kemudian datang di New Hampshire. Turunnya di airport Boston. Boston datang New Hampshire sekitar 1 jam 15 menit. Sudah mulai terasa. Karena daerah kita di New Hampshire itu sudah di bagian atas, berbatasan dengan Kanada. Memang daerah kita kebanyakan juga dapat salju atau snow, dan dia punya musim dingin, ada kalanya bisa sampai 6 bulan lebih, sampai 7 bulan. Setelah itu kalau dingin memang agak boleh juga gimana? Kalau waktu datang dari Tondano sama Tomohon kan ada dingin juga. Jadi setelah datang di sini dinginnya memang agak beda. Dinginnya ada kalanya matahari terik sekali, tapi Tapi di dingin. luar sangat dingin. Kalau mau tahan sebenarnya boleh tahan karena tetap pakai mantel tuh, pakai coat, pakai Cuma yang agak nak tahan itu ketika kita belum tahu, seperti bibir yang harus pakai apa itu, yang Lip kayak gloss. lotion atau apa itu supaya luka-luka tuh, luka-luka tangan juga ketika nak pakai apa itu lotion begitu. Itu. Dan kalau ya memang agak juga harus penyesuaian bagaimana mau bertahan di musim dingin yang panjang, tapi syukur puji Tuhan boleh melewatinya. Terus soal pekerjaan, Hmm. Lendi, apa dang Hmm. di Amerika sekarang kalau boleh tahu? Oh iya, jadi pertama ketika waktu datang pertama belum langsung kerja karena harus urus surat dulu kan, surat izin kerja. Setelah keluar izin kerja, working permit, baru kerja. Kerja itu kebetulan daerah kita memang banyak company, banyak pabrik-pabrik. Dan pekerjaan saya yang pertama di
perusahaan pembuat meter listrik, nama perusahaan itu dia sudah ganti nama. Pertama dia GE, General Electric. Kemudian kemudian jadi Aclara. Gitu. Jadi kerja di situ, tapi kerja sekitar berapa lama ya? Hampir 4 bulan mungkin. Itu perusahaan sudah mau ditutup, so mau dipindah di Meksiko katanya. Jadi kita berhenti, ya cari kerja lain lagi. Begitu. Memang kalau pekerjaan bagaimana menyesuaikan? Kan mereka di sini cepat dan waktunya kan tidak, ya ada kalanya kan orang di Indonesia suka kaget karena ada banyak teman yang kan masuk kita tengah malam karena shift-shiftan gitu kan, ya orang suka bingung kerja kan jadi ada yang malam ada gitu. Iya, jadi pekerjaan kita kan ada 3 shift. Shift pagi, shift siang sampai malam. Jadi kan jam-jamnya kan, kalau pagi ada kalanya tiap perusahaan beda-beda jam. Tapi kalau di kita pertama dia mulai jam 6 sampai jam berapa ya? Jam 2 mungkin. Pokoknya dihitung 8. Itu jam 2 sampai sekitar jam berapa? 10 apa 11 baru itu tershift. Itu sampai pagi sekitar 8 mungkin. Saya mengambil shift kedua, second shift. Jadi belum menyesuaikan bangun pagi, masih malas bangun pagi. Jadi kita memang ambil second shift. Jadi bisa bangun boleh siang kerja. Memang agak susah juga karena jujur ya, kita ketika di Indonesia kita kurang mengalami kerja yang ada kalanya kan kerja itu ketika dikasih kerja, setelah selesai kerja misalnya 1 atau 2 jam sudah boleh santai. Kalau di sini memang enggak. Gitu. Di sini nggak bisa. Jadi di sini ada break pertama cuma minum itu sekitar 10 atau 15 menit. Ya. Jadi kalau tanpa breaknya kantinnya ya kan agak jauh sedikit mau jalan, cuma waktunya cuma 5 sampai berapa menit lah. Cuma asal seminum sudah. Baru break makan. Jadi di masing-masing company atau perusahaan ada beda-beda. Ada yang cuma kasih dua kali break. 1 kali minum, 1 kali makan. Ada yang 3 kali break, 2 kali minum, 1 kali makan. Setelah itu memang jadi total kalau break itu mau dipotong cuma sekitar berapa ya? Break makan setengah jam tambah kasihlah 15. Oke, 1 jam. 1 jam itu berarti total memang kerja 7 jam memang total kerja. Dan kerja itu kalau di Indo orang banyak yang boleh duduk. Tapi kalau di sini kalau memang berdiri memang berdiri. Dan ada juga tambahan ketika dari perusahaan bilang, siapa yang mau lanjut kerja atau orang kita bilang overtime, berarti ketambahan lagi jam kerjanya, begitu. Ya begitulah kerja kita di sini. Harus menyesuaikan, apalagi secara fisik. Memang yang umur saya ketika datang Amerika sudah waktu itu umur berapa? So tua. Nah, kalau yang datang sekitar masih umur 30-an, wah masih sampai double kerja. Kalau kita sudah mampu cukup 1 kali
kerja aja cuma begitu. Itu ada enggak suka duka tuh waktu pertama kali tuh kalau bisa dibagi? Oh pasti, ya. Jadi jujur yang pertama tentu bagi kita yang ada yang pasti bahasa pertama, bahasa. Tapi kan sebelum Bahasa, datang tapi pasti itu, siap-siap kan, sebelum datang kan oh pasti iya, siap-siap. iya. Tapi syukur bekerja dengan orang, apa ya, kalau kita dari Indo bilang bule, mereka sangat mengerti. Mereka tidak, apa ya, tidak merasa aneh atau merasa asing. Oh dia tidak lancar, tidak pasti, enggak. Mereka sangat menghormati kita. Ya, Intinya yang penting kita tahu kerja. sepanjang mereka mengerti kan. Iya, iya. Jadi kan kita sebelum kerja sudah diberi kayak training kan, apa yang akan kita buat begini, begini. Nah, itu. Kemudian itu suka duka ya. Mungkin kalau dukanya itu ketika baru mau menyesuaikan kerja. Kerja ketika kita baru pertama, ada kalanya di Indonesia misalnya kita belum tahu cara apa? Cara memakai yang elektronik. Jujur kan kita waktu di sana biasa yang manual, obeng saja kita buka secara manual. Kalau di sini kan rata-rata sudah pakai iya, cerut. Ada kalanya kan kita jujur agak takut. Wah, ini jangan kena strom atau bagaimana. Tapi ya kalau kita mampu menyesuaikan, ya mungkin 1 minggu begitu sudah lancar begitu. Nah, sekarang Lendi Gitu. sangat aktif di organisasi di Indonesia. Ketika datang ke iya. Amerika itu bagaimana? Berasa enggak, aduh bagaimana ini kita biasa memimpin mungkin pemuda atau apa, ada enggak? Iya betul. Ya, memang betul ya. Jadi kita setelah datang di sini ada perkumpulan-perkumpulan yang kita ikuti ya seperti rukun-rukun kampung. Ada rukun orang Tomohon, rukun orang yang banyak di daerah New Hampshire sini orang asal Tomohon. Oh, baru tahu. Jadi iya rukun Tomohon banyak, baru rukun orang asal Kakas, Langoan juga banyak. Kalau dari Tondano tidak banyak, makanya kita bersatu di wadah rukun Tolour. Jadi rukun Tolour yang agak sama berbahasa, orang-orang yang tinggal di seputaran Danau Tondano. Itu. Apa tuh nama rukun Tolour namanya? Rukun Tolour New Hampshire. Tapi ada juga orang beberapa orang sih yang asal Tondano sering baku-baku dapa. Begitu ya, sering. Itu bahasa Inggris atau pakai bahasa Tondano atau? Oh pasti pakai bahasa Tondano. Baku dapa dengan Tondano pasti bahasa Tondano. Iya. Berarti enggak lupa. Kalau kita yang orang enggak lupa. Enggak. Yang mungkin yang agak jadi pergumulan kita orang Indonesia adalah ketika kita tidak membiasakan anak kita berbicara bahasa Indonesia. Mungkin itu. Karena kalau saya melihat hebatnya ada beberapa pendatang atau diaspora dari India, Cina, Vietnam, anak-anak mereka tetap ajarkan bahasa ibu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau anak-anak dia datang Amerika kan bahasa Inggris otomatis dia akan kuasai. Cepat kalau pasti itu. Apalagi sekolah. Contoh anak saya jujur mungkin kosakata bahasa Inggris waktu datang mungkin nggak sampai berapa dia tahu, mungkin nggak sampai 50 mungkin, yes, no lah, apalah. Tapi jadi setelah datang memang dia nggak tahu sama sekali. Setelah datang hari pertama di sekolah, wah, serta pulang kita bingung dia begitu cepat dia adaptasi. Cuma hampir sekitar 1 bulan lebih dia
terbiasa dan dia sudah tahu. Yang jadi masalah adalah mengajarkan kembali dia bahasa Indonesia. Karena waktu datang, dia itu cuma tahu bahasa logat Melayu Manado. Karena Oh, dia masih terlalu kecil. Dia kan umur 7 oh tahun betul. datang. Oh, Jadi dia sekarang masih berapa? SD Sekarang itu, sekarang SMA lah, lulus sekarang, SMA. oh no, baru 12. Oh, baru 12. 12 tahun. Nah, sekarang. Mana 5 tahun? Tapi tetap kita ajarkan. Oh, tetap di rumah. Tetap kita Berarti di ajarkan. rumah bahasa Ya. bahasa belajar bahasa Indonesia atau harus menyesuaikan karena dia Oh, jujur sulit kita berbahasa Indonesia di rumah. Jadi kebanyakan Melayu Manado. Bahasa Indonesia yang diajarkan ke dia adalah tiap hari kita baca Alkitab. oh Nah, ya, itu. ya. Ada juga saya dan istri menugaskan dia untuk menulis. Kalau menulis dia masih tahu sekali. Oh. Menulis bahasa Indonesia. Membaca juga dia tahu, tetapi sudah kebanyakan dia tidak tahu apa artinya. Nah, ini jadi mesti didampingi. Dia asal saja dia baca, dia sudah tahu apa artinya ini ya. Nah, karena kan tidak ada contoh. Misalnya apa yang dimaksud dengan contoh kata yang dia sudah tidak tahu, seperti gotong royong. Betul. Dia Itu nggak tahu susah itu apa memang. itu Susah. Iya, gotong royong. Jadi mesti ada contoh. Kemudian tadi kembali apa yang Eka bilang tentang kebiasaan kita di Manado yang suka berorganisasi dan lain-lain. Syukur datang di New Hampshire, untuk saya pribadi ada tersalurkan. Lewat? Jadi bukan hanya rukun-rukun kampung. Kita ada organisasi di sini namanya ICC, Indonesian Community Connect. Saya bergabung kurang lebih sudah mau hampir 2 tahun. Itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti Summersworth Indonesian Festival. Jadi kita ada festival Indonesia di sini. Jadi festival itu kita buat tradisi, ada kalau dari Manado ada Kabasaran, Sakalele, ada Maengket, ada tari Lenso dari Ambon, ada dari agak lupa juga yang ada tari Bali, ada juga orang Bali kan yang tinggal. Jadi itu kita tersalurkan di situ. Ada komunitas Indonesia dan memang ada rencana, kita ada planning, akan membuat Little Indonesia di New Hampshire sini karena begitu banyaknya orang Indonesia. Jadi kita akan membuat seperti kalau di New York kan ada Little Italy, atau di Seattle pasti ada Chinatown yang seperti begitu. Ya, itu rencananya mau dibuat di sini kalau berjalan sesuai rencana, tapi ini agak tertunda karena COVID kan. Jadi begitu. Ya, jadi itu bagus tuh kalau misalkan ada Little Indonesia di New Hampshire. Salah satu itu ide yang bagus. Iya, memang sudah ada pembukaan bagus. minggu yang lalu. Begitu. Oke, kalau Rindu Tondano biasanya bikin apa? Telepon orang semua teman atau ya pasti. tukar pikiran atau apa? Apa yang diomongin? Pasti. Apa yang diomongin kalau yang diomongin yang pertama, teman-teman. Ya pasti kita harus bukan cuma basa-basi, tapi kita tanya kesehatan. Bagaimana kabar di sana? Jadi ketika bagaimana kita disiplin menjaga kesehatan di Amerika, kita juga mengharapkan mereka yang di kampung seperti orang di sini. Karena itu yang paling utama, itu kita saling tanya-tanya, kemudian bagaimana tentang pekerjaan di sana. Ya memang jujur masa pandemik ini agak sulit bagi mereka, ya kan. Jadi ya bagaimana ya, kita tetap mensupport dalam doa. Kalau paling yang utama itu yang kita lakukan kan. Ketika Tuhan memberi berkat lebih, oke lah kita berbagi untuk
mereka gunakan. Sekarang saya ada mempunyai kegiatan, saya ada membentuk di Tondano tentang peduli lingkungan. Jadi saya ada membuat kelompok lingkungan hidup yang akan menanam pohon seho. Pohon seho. Nah, jadi itu kegiatan saya. Jadi ketika ada berkat saya sisihkan sedikit, saya kontak teman-teman yang di sana, ada berapa orang, saya membuat kelompok lingkungan hidup untuk tanam pohon seho. Karena pohon seho itu kegunaannya banyak sekali. Yang pasti saya tahu, kita rata-rata di Amerika suka pola hidup sehat kan. Maka kita pakai, kalau bikin minum kopi, minum teh, kita pakai gula aren. Gula aren toh, atau di Tondano bilang gula merah atau gula batu. Nah, itu kan dia dari pohon aren atau seho, begitu. Cap tikusnya nanti nomor 2, yang pokoknya dulu gula aren. Oke, kan dari New Hampshire mungkin ada hal yang menarik yang bisa nanti mungkin dibikin mengambil inspirasi dari yang di New Hampshire, kemudian nanti diaplikasikan nanti di Tondano. Mungkin ada hal-hal yang dari New Hampshire yang ya pasti ya itu. Saya juga telah berbincang-bincang dengan istri bagaimana pengalaman kita di sini untuk kita berbagi di sana, ya. Jadi yang kita dapat di sini yang baru yaitu bagaimana di sini sumber daya alam bisa dikatakan tidak ada, ya. Dan kita bekerja rata-rata saya melihat memakai sumber daya alam yang ada di kampung. Iya, seperti apa ya? Seperti di sini orang rata-rata orang Indonesia lah atau apa suka bikin masakan toh, masakan yang di sini tidak ada. Nah, ketika itu di sana ada banyak, bisa orang gunakan untuk di sana. Bagaimana caranya itu dengan kita membeli kan, memang ada beberapa apa di sini, beberapa kayak toko orang Indonesia. Jadi itu rencana kita kalau memang ada jalan keluar untuk apa hasil bumi dari sana yang kita bisa datang bawa pasarkan di sini. Sorry, agak melenceng sedikit tadi. Gula aren. Salah satu itu cengkeh juga, vanili juga, vanili. Nah, tadi Eka bilang apa yang bisa dibawa di sini. Jujur, mungkin bukan cuma New Hampshire, tetapi seluruh Amerika tentang disiplin, pola hidup sehat. Itu bisa kita berbagi di kampung. Karena kita jujur di sana masih banyak sekali bisa kita dapat makanan-makanan yang organik. Kita di sini banyak organik tapi mahal kan kita beli. Oke, kita sih ada pilihan-pilihan. Tapi kalau di sana kan kita bisa hasilkan sendiri. Iya. Ya kan? Sebenarnya kita bisa hasilkan tanpa sendiri. apa gitu sudah sehat. Sudah sehat, banyak makanan sehat. Jadi yang kita bisa share di sana yaitu bagaimana pola hidup sehat. Karena kita di sini pola hidup sehat di Amerika mahal. Iya. Iya kan? Mahal. Jadi di sana kita kan sangat berbangga ketika kita melihat saudara-saudara kita, keluarga kita ada sehat-sehat. Iya kan? Nah, karena ketika mereka mampu menjaga pola hidup sehat. Begitu. Karena mahal itu. Oke. Kapan lagi bisa disambung? Iya, nanti kapan-kapan kita chat lagi. Landy, terima kasih atas waktunya ya. Sukses dengan pekerjaan, pelayanan, sama-sama semuanya ya. Semoga selalu sehat. Hidup sehat ya. Amin. Oke, sampai jumpa. Oke. Bye. Yeah, bye.
Oke, kalian semuanya itu dia tadi Cicet Mariska bersama Lendi Parengkuan, diaspora Indonesia yang kini bermukim di New Hampshire. Dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. Today let's talk about self-discipline. And where it ties in the world that I work in with lean manufacturing is what are called the 5 S's. And it's considered the foundation for any kind of improvements you're going to make either in your home, in your garage, in the type of work you do, or at your workplace. And the 5 S's are, it's because you can use words that all start with an S, is sorting. So you're sorting used items from unnecessary items. You're setting them in order. So instead of having tools like this and this all over, you may just put them so they're all in order and easy to grab and use. The third one is sweep. You're trying to create a visual sweep so at a glance you can look around and see is everything in place and can tell the status of the area. Fourth one is standardize, is to take whatever improvements you make in one area and make those similar improvements across all the other areas so it's a standard in your organization. And the last one, to me, is the most important one, and that is self-discipline. I tell a lot of people that if you don't have the drive to go ahead and do self-discipline, if that's not your strength, you might want to just consider bagging the whole thing and not doing any 5S. And the reason why is this, is it's really easy to start things. It's very easy to do. It's a lot more challenging to finish them. And that's the point, is that if you don't have the drive to see something through to completion, no matter how hard or challenging it might be, what you're really telling people is, I will start things and then not finish them. And people will quickly learn that you're going to start something and make a big deal and have a big party and confetti and all kinds of noise and bands and all that kind of stuff. But later on, when the work's tough, you give up. And that's demoralizing people around you when they see, wow, you're not giving up. You do have that self-discipline to do the things that need to get done. They realize, wow, that's pretty inspiring. And more often than not, when they see somebody pushing ahead and forging ahead like that, they will follow, and that's exactly what you want to do. I think the words are backwards. So again, the order is setting in order, or sorting, setting in order, sweep for visual sweep, standardize, and self-discipline. It really ought to be, if you have the self-discipline over here, do the others. And that's what's going to help make the difference for whatever efforts you make to try and improve your work that you do at home or your work that you do at your job. So there's your tip for the day from Marty. Hope you have a great time watching the show. Please click one of these buttons down here if you have not already subscribed. And we hope to see you again soon. Thanks a lot for watching. Have a great day. Bye-bye.